Jangan lupa cuci semua. Aku capek habis kerja. Kamu kan di rumah cuma duduk. Kenapa kamu nggak mau bantu aku? Kita bisa ngerjain semuanya bareng-bareng. Lagi pula aku juga kan udah masak. Kita bagi tugas, soalnya aku juga harus siapin bahan buat jualan besok. Kamu bilang apa tadi? Bantuin kamu. Kamu pikir aku nggak capek hari ini kerja? Hari ini aku harus bolak-balik ke kantor, Mas. Dari pagi sampai malam aku kerja. Dan kamu nyuruh aku buat bantu kamu. Aku capek, Mas. Aku mau istirahat. Aku nggak bisa kalau bantuin kamu. Harusnya yang ngurus rumah tangga itu kamu. Siapa suruh kamu cuma jualan gorengan? Saya mau 10.000 ya Pak, gorengannya dicampur aja kayak biasa, tapi jangan pakai sambelnya ya Pak, orang rumah nggak suka pedes soalnya. Siap Bu Luna, sebentar ya saya ambilkan dulu. Nah udah, ini Bu gorengannya. Makasih ya Pak, ini uangnya. Makasih ya Bu. Aku mau ke kantor, ada kerjaan mendadak yang harus aku kerjakan. Kamu di sini aja. Kamu kan baru pulang, masa harus pergi lagi sih? Emangnya kamu nggak mau istirahat dulu? Kamu pikir aku pengangguran? Aku itu wanita karir yang sukses, Mas. Banyak kerjaan yang harus aku kerjakan, bukan kayak kamu yang cuma jadi penjual gorengan. Aku cuma khawatir sama kamu, takut kamu kecapean. Kemarin juga kamu kecapean kan? Aduh udah deh Mas, aku nggak mau debat sama kamu. Aku buru-buru mau ke kantor, nggak tahu pulangnya kapan, paling malam. Tapi aku mau makan malam di rumah. Kamu masak ya? Pak Hadi kok diem aja sih diomongin kayak gitu? Harusnya Pak Hadi tuh jangan diem aja. Pak Hadi kepala rumah tangga loh, jangan mau diinjak-injak kayak gitu Pak. Saya nggak bisa berbuat apa-apa Bu. Saya bukannya membiarkan dia menginjak-injak saya, tapi saya tahu kalau Raras itu lagi capek. Dia kalau lagi capek emang suka kayak gitu. Mohon dimaklumi ya Bu. Tapi kalau mulutnya udah kayak gitu, nggak bisa dimaklumi Pak. Nanti Bu Raras jadi seenaknya. Maaf Pak, saya nggak ada maksud untuk mengelakkan, tapi lebih baik Bu Raras harus ditegasin. Bu Luna ada di sini. Tadi saya ke rumah ibu loh. Ada apa ya Mbak Koko? Saya mau ketemu aja, mau bahas soal baju. Malah ketemunya di sini. Ya udah kita ke rumah saya yuk. Pak Hadi, saya duluan ya Pak. Mari Pak Hadi. Iya mari Bu Luna, Mbak Koko hati-hati. Aku bukannya nggak mau tegas sama Raras, tapi aku cuma capek kalau harus debat sama dia. Aku udah banyak dicaci maki sama dia, jadi aku lebih baik diam. Kamu tahu nggak Hadi, gaji aku bulan ini bisa beli 10 gerobak gorengan kayak punya kamu. Iya Ra, aku senang kamu sukses. Kamu bisa punya banyak uang buat kebutuhan kamu. Aku bangga sama kamu. Ayo sekarang kita makan. Lumayan juga nasi goreng kamu. Kenapa kamu gak jualan nasi goreng aja? Lumayan kan untungnya lebih banyak. Aku sih mau, cuma aku belum ada modalnya. Mungkin nanti kalau aku udah ada modal, aku bisa ganti jualannya. Tapi mau jualan apapun gak bakalan bisa ngalahin gaji aku. Jualan gorengan kayak gitu doang mah kecil uangnya. Coba deh kamu cari kerjaan yang lebih layak, yang gajinya tuh gede. Teman-teman aku juga suaminya jadi pengusaha, pengacara, hakim. Uangnya gede, gak kayak kamu yang cuma pakai uang kecil, recehan, lecek lagi. Kapan kayanya? Aku jualan untuk mencukupi kehidupan aku, bukan buat jadi orang kaya. Aku nggak masalah kok kalau cuma jadi tukang gorengan. Yang penting kan uangnya halal. Tetap gak bisa bikin kaya kan? Jualan kayak gitu doang mah untungnya berapa sih? Gak bakalan banyak. Buat aku perawatan aja gak bakalan cukup. Jangan lupa cuci semua. Aku capek habis kerja. Kamu kan di rumah cuma duduk. Kenapa kamu nggak mau bantu aku? Kita bisa ngerjain semuanya bareng-bareng. Lagi pula aku juga kan udah masak. Kita bagi tugas, soalnya aku juga harus siapin bahan buat jualan besok. Kamu bilang apa tadi? Bantuin kamu. Kamu pikir aku nggak capek hari ini kerja? Hari ini aku harus bolak-balik ke kantor, Mas. Dari pagi sampai malam aku kerja. Dan kamu nyuruh aku buat bantu kamu. Aku capek, Mas. Aku mau istirahat. Aku nggak bisa kalau bantuin kamu. Harusnya yang ngurus rumah tangga itu kamu. Siapa suruh kamu cuma jualan gorengan? Semua udah aku lakukan Raras. Niat aku biar kita bisa ngerjain semuanya bareng sambil ngobrol. Tapi kamu udah salah paham duluan kayaknya. Apalagi yang harus aku lakukan? Permisi Pak RT. Pak RT, ini saya Pak Hadi. Saya bawa pesanan Pak RT. Ada Pak Hadi. Ini gorengan pesanan saya Pak. Sini. Sebentar ya, saya taruh ini dulu di dalam. Sekalian saya ambil uangnya. Ini uangnya Pak, makasih banyak ya udah repot-repot bawa gorengannya ke sini. Padahal bisa saya yang ambil. Iya sama-sama Pak RT. Mumpung saya ada banyak waktu Pak, terus sekalian keluar juga.
Ada Pak Hadi. Kebetulan banget Pak Hadi ada di sini. Ada apa ya Bu Luna? Gini Pak, saya kan mau ada acara di rumah. Jadi saya mau pesen gorengan sama Pak Hadi. Tolong bikin 100 ya Pak. Gorengannya campur aja kayak biasa buat minggu depan. Bisa kan Pak? Wah, bisa banget Bu. Alhamdulillah, saya seneng Bu. Bu Luna bisa percaya ke saya. Nanti saya kasih bonus deh Bu. Alhamdulillah, rezekinya Pak Hadi selalu ada. Saya seneng dengernya. Jualannya selalu banyak yang beli. Mas Hadi, kamu itu kemana aja sih Mas? Aku pulang, kamu gak ada di rumah. Taunya kamu ada di sini. Ngapain di sini? Bu, aku itu habis nganter pesanan Pak RT. Aku kan udah bilang sama kamu, tapi kamunya aja yang nggak cek HP. Bu Raras, maaf kalau saya terkesan ikut campur. Tapi bisa nggak Bu kalau ngomong sama suami itu jangan pakai teriak-teriak kayak gitu. Yang sopan Bu. Gak usah ikut campur, ini urusan keluarga saya. Asal Pak RT tahu ya, saya itu capek habis kerja kantoran. Masa suami saya ngilang gitu aja sih gak ada di rumah? Saya itu nggak habis pikir sama Bu Raras Pak. Kok bisa sih dia kayak gitu ke suaminya sendiri? Nggak ada sopan santunnya. Iya sih saya tahu kalau Bu Raras itu kerja kantoran, gajinya lebih gede dari Pak Hadi. Tapi bukan berarti dia bisa bersikap kasar sama suaminya. Bu Raras memang sering merendahkan suaminya. Saya aja bingung sama dia. Saya pernah negur Bu Raras, tapi dia sama sekali nggak pernah dengar. Pak Hadi juga terlalu baik sama Bu Raras. Disuruh ini dan itu mau aja. Padahal kan itu bukan bagian dari tugas dia. Kamu bisa gak sih sehari aja gak usah bikin aku malu? Kamu ngapain coba nganterin gorengan ke Pak RT? Makin banyak yang tahu kalau aku punya suami tukang jualan gorengan. Kalau teman kantor aku ada yang tahu gimana? Malu kenapa? Aku sama sekali nggak ngerti Raras. Aku cuma kerja. Apa yang salah? Pak RT pesen banyak gorengan di aku. Alhamdulillah aku dapat uang, bahkan bonus dari Pak RT. Uangnya... Kenapa sama uangnya? Berapa sih yang kamu dapat? 50.000, 100.000. Uang sebanyak itu bahkan gak akan cukup buat makan, Mas. Kapan sih kamu bisa hargain aku sebagai suami kamu? Kenapa kamu selalu hina dan ngeremehin aku? Bisa nggak sehari aja kamu hargain aku? Aku gak akan bisa menghargai kamu kalau kamu belum bisa ngasih apa yang aku mau. Kenapa kalian berantem kayak gini? Bukan urusan ibu. Ibu sama anak sama aja. Sama-sama nyusahin, bisanya cuma numpang. Bu, aku minta maaf ya sama ucapan Raras. Dia cuma lagi capek aja Bu. Dia nggak ada maksud buat ngomong kayak gitu. Iya nak, ibu paham. Tapi mau sampai kapan kita direndahkan seperti ini? Ibu gak masalah kalau ada orang yang ngerendahin ibu. Tapi ibu sakit hati kalau ada orang yang ngerendahin kamu. Apalagi yang ngelakuin itu istri kamu sendiri. Ibu gak tega nak. Sekali lagi aku minta maaf ya Bu. Aku bakalan nasehatin Raras biar dia nggak kayak gitu lagi. Mending ibu pulang ke kampung aja. Gak apa-apa ibu tinggal di rumah kita yang dulu. Meskipun itu rumah kecil, yang penting ibu merasa aman. Ibu juga ngerasa kalau Raras gak nyaman ibu ada di sini. Kalau itu bisa bikin ibu lebih tenang, nggak apa-apa kok Bu. Nanti aku antar ya. Malam ini ibu tidur aja di sini. Pulangnya besok. Ya udah ibu ke kamar dulu. Kamu yang sabar ngadepin istri kamu ya. Kalau udah nggak tahan, pulang ke rumah ibu ya. Aku udah banyak nyakitin ibu, tapi aku juga nggak bisa nyalahin Raras. Dia hanya perlu dibimbing. Ya gimana ya Bu, suami saya itu gebrakannya ada aja. Kemarin beliin saya berlian, sekarang tiba-tiba beliin saya tas mewah. Beruntung banget ya kamu Bu, punya suami yang kaya raya kayak gitu. Saya jadi iri deh. Jangan ngomong kayak gitu Bu, gak pantas kamu bandingin suami kamu kayak gitu. Yang penting kan dia tetap jadi suami kamu yang bertanggung jawab. Ya tapi tetap aja Bu, saya tuh maunya suami yang bisa kerja yang benar kayak gitu. Makasih banyak ya Pak Hadi. Tadinya saya yang mau datang loh ke rumah. Sama-sama Pak Dika. Saya seneng kok nganterin pesanan kayak gini. Ini uangnya Pak. Makasih banyak ya Pak. Kalau mau pesan lagi bisa di saya. Nanti saya kasih bonus. Waduh, ini ada bonusnya udah banyak Pak. Mau ditambahin berapa banyak lagi? Loh, itu bukannya Mas Hadi. Ngapain dia ada di sini? Kamu udah mau pulang Ras? Kamu mau pulang bareng? Ngapain kamu ada di sini? Sengaja ya kamu biar orang lain tahu kalau aku punya suami miskin kayak kamu. Aku cuma nganterin pesanan aja kok Raras. Kalau kamu nggak mau pulang sama aku ya nggak apa-apa. Aku bisa pulang sendiri kok. Nanti kita ketemu ya di rumah. Semoga aja nggak ada yang lihat. Saya minta maaf ya Bu, suami saya memang suka bikin malu. Kenapa minta maaf Bu? Yang penting kan suami ibu itu kerjanya halal. Jangan pernah malu sama dia Bu. Suami ibu itu sudah berusaha jadi yang baik. Tapi tetap aja Bu, saya malu banget tadi. Untung aja orang-orang kantor gak ada yang lihat. Saya rasa mau orang kantor tahu sekalipun gak akan jadi masalah deh Bu. Mereka juga bisa memakluminya kok. Toh tadi Pak Hadi orangnya baik kok. Ya tapi tetap aja saya malu. Udah dulu ya Bu, saya lupa kalau saya itu masih ada kerjaan. Malam Bu Husna.
Loh, kok kursinya jadi kecil sih? Aku lagi nggak mimpi kan? Aku nggak mimpi. Tapi kok bisa sih kursinya jadi kecil kayak gitu? Coba deh aku duduk di kasur. Siapa tahu itu cuma kebetulan aja. Kenapa? Kenapa kasurnya jadi kayak gini? Kasurnya jadi kecil juga. Kamu kenapa Raras? Mas, aku nggak apa-apa kok mas. Kamu yakin gak apa-apa? Muka kamu kok jadi pucat kayak gitu loh Ras. Yakin kamu gak apa-apa? Iya mas, aku nggak apa-apa kok. Kok kasurnya jadi normal? Ya udah kalau kamu nggak apa-apa, tapi kalau ada apa-apa kasih tahu aku ya. Aku mau tidur. Pas tadi gak ada yang berubah, semuanya normal. Tapi kenapa pas aku mau duduk jadi berubah ya? Ini bener-bener aneh. Gak mungkin ini aja buat aku. Tapi malam ini kenapa aneh banget? Aku jadi gak bisa tidur. Apa aku coba tidur di sofa aja ya? Siapa tahu aja gak bakalan jadi kecil. Kok jadi sempit banget sih? Kenapa aku gak bisa duduk? Aduh, jadi gak bisa keluar. Kenapa ini? Kenapa aku jadi kayak gini? Ada apa sama barang-barang di rumah ini? Kamu ngapain di sini Raras? Aku pikir kamu mau ikut tidur. Kamu malah di sini. Ini udah malam. Ayo kita tidur. Mas, aku takut mas. Aku nggak tahu kenapa barang-barang yang ada di rumah ini bisa jadi mengecil. Sofa ini aja aku duduk jadi kecil mas. Terus pas aku duduk di kasur, tiba-tiba aja kasurnya juga jadi kecil mas. Semuanya mengecil. Kamu tuh jangan bercanda dong. Mana ada yang kayak gitu. Nih aku coba ya. Tuh, biasa aja kok. Nyaman malah. Kamu cuma kecapean aja kali Ras. Makanya kamu halusinasi. Aku nggak mungkin halusinasi mas. Aku yakin banget kalau yang aku bilang itu benar. Nih, kamu nggak percaya? Tuh kan mas, jadi kecil. Hah? Kok bisa sih Bu? Ini bener-bener aneh. Jangan-jangan kamu kena azab. Enggak mas, itu nggak mungkin. Aku nggak mungkin kena azab. Banyak barang yang aku pegang dari kecil, tapi ini nggak berlaku ke Mas Hadi. Apa bener aku kena azab? Pegangan lemari jadi mengecil. Kenapa sih? Ada apa lagi Raras? Mas, semua barang yang aku pegang jadi kecil mas. Kenapa sama aku? Kamu tenang dulu ya, jangan nangis terus. Nanti kepala kamu jadi sakit. Nih aku bawain kamu minum biar kamu lebih tenang. Tuh kan mas, jadi kecil lagi. Semuanya nolak aku. Rumah ini benci sama aku mas. Kamu tenang ya, aku tahu kalau kamu bingung kenapa bisa kayak gini. Aku juga bingung Raras, tapi aku yakin ini ada hikmahnya. Tapi kenapa harus aku mas? Aku nggak bisa pegang apapun. Semuanya jadi kecil mas. Ini teguran buat kamu Raras. Mungkin Tuhan sedang menunjukkan kuasanya. Apa kamu gak mikir kalau ini ada hubungannya sama yang selama ini kamu lakukan ke aku? Mas, apa mungkin ini karena aku selalu menghina kamu? Aku selalu mencaci maki kamu mas. Maafin aku mas. Saya tuh kasihan Pak sama Pak Hadi. Padahal dia itu orang yang baik. Iya sih, saya tahu kalau Pak Hadi itu tukang gorengan. Tapi kan itu bukan pekerjaan yang memalukan. Yang penting halal. Hah, saya tahu kalau itu Pak. Saya juga kasihan setiap hari dimarahin terus sama Bu Raras. Kenapa Pak Hadi gak bisa tegas ya sama Bu Raras? Padahal kalau dia bisa lebih tegas, mungkin Bu Raras gak bakal kayak gitu. Menurut saya sih ada beberapa hal Pak. Pak Hadi itu cinta banget sama Bu Raras. Mungkin dia nggak tega, atau mungkin Bu Raras yang keras kepala susah kali buat dibilangin. Tapi nggak tahulah Pak. Saya juga pusing dengernya. Pak RT, Mang Ujang, saya ada berita nih. Berita apa Bu Luna? Tadi saya lagi ngobrol sama ibu-ibu. Katanya Bu Raras kena azab. Mereka bilang kalau setiap barang yang Bu Raras pegang itu bakal jadi kecil. Hah? Serius Bu? Jangan bohong Bu. Iya Bu, nggak mungkin lah ada azab yang kayak gitu. Ya udah, kalau kalian gak percaya sama saya, kalau Pak RT sama Mang Ujang gak percaya, mending lihat aja langsung. Kalau gitu, baik saya yang cek biar saya pastikan kebenarannya. Saya duluan ya Bu, Pak. Ih, kok ngeri ya? Saya nggak bisa bayangin. Ya elah Pak, kalau itu sih udah hukuman buat dia Pak. Siapa suruh dia seenaknya sama suami sendiri? Oh, saya jadi penasaran ya Bu. Cerita lagi dong Bu, kayak gimana? Saya penasaran banget nih. Kenapa semua jadi kayak gini? Tangan ini buat aku jadi gak berguna.
Permisi Bu Raras. Ada Pak RT, ada apa ya Pak? Saya dengar dari banyak tetangga soal Bu Raras, tapi saya tidak akan menanyakan kebenarannya Bu. Takutnya Bu Raras malah tersinggung. Terus Pak RT kesini mau apa? Maaf sebelumnya Bu, saya tidak ada maksud untuk mencampuri urusan rumah tangga Bu Raras. Tapi kalau saya boleh kasih saran, sebaiknya Bu Raras minta maaf sama suami Bu. Sudah banyak kesalahan yang sudah Bu Raras lakukan. Iya Pak RT, saya akan minta maaf sama suami saya. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Semoga masalahnya cepat selesai. Makasih banyak ya Pak. Hadi, aku minta maaf. Aku sombong. Aku nggak lihat semua pengorbanan kamu. Aku maafkan Ra, tapi kamu harus belajar menghargai bukan hanya aku, tapi semua yang kamu punya. Iya, aku udah banyak salah sama kamu. Aku terlalu menyepelekan kamu. Aku cuman kamu dapat penghasilan yang lebih tinggi dari aku. Aku sudah maafin kamu. Sudah ya, kamu jangan nangis lagi. Sekarang kita masuk yuk, kita istirahat. Kamu pasti capek kan? Iya, Mas. Apa aku benar-benar bisa kembali normal? Aku udah gak sanggup lagi. Kalau aku gak bisa kayak dulu lagi, tapi aku bisa apa? Aku yakin kamu bisa Bu. Kamu jangan nyerah gitu dong. Kita kan udah berdoa. Kamu juga udah berusaha jadi lebih baik kan. Tuhan pasti kabulin doa kita. Tapi gimana kalau aku gak bakalan balik kayak dulu lagi? Gimana kalau aku tetap kayak gini? Semua yang aku pegang jadi kecil. Kamu coba aja dulu. Siapa tahu udah bisa. Jangan ragu. Mas, sofa ini kembali normal. Rumah ini menerimaku lagi. Sofa ini gak jadi kecil lagi, Mas. Aku ikut seneng Bu. Akhirnya kamu bisa kembali normal. Makasih banyak ya Mas. Kamu selalu ada di samping aku. Kamu bahkan selalu maafin aku. Semuanya jadi mudah kalau kamu ada di samping aku, Mas. Aku itu suami kamu. Bener salahnya kamu, itu kesalahan aku juga. Aku yang harus bimbing kamu. Dan udah kewajiban aku buat ada di samping kamu kapanpun itu. Aku beruntung punya kamu, Mas. Ini gorengannya buat Pak RT dan Bu Luna. Waduh, senengnya bisa coba resep gorengan baru Pak Hadi. Tapi ini malah kebanyakan Pak, apa nggak rugi? Iya nih Pak, apa nggak rugi? Enggak kok Pak, Bu. Lagian ini resep dari istri saya. Alhamdulillah dia mau bantu saya. Wah, saya ikut seneng dengernya Pak. Iya Pak, kalau gitu saya duluan ya Pak. Saya harus ngurus anak saya. Saya juga Pak, saya duluan ya. Mas, mulai sekarang aku mau bantuin kamu. Kalau kamu capek nggak usah ya. Kamu kan juga kerja. Gak apa-apa kok Mas, kerjaan aku gak terlalu banyak. Oh iya Mas, besok aku mau bawa gorengan ini buat teman-teman aku di kantor. Nanti kita bikin bareng ya Mas. Wah, boleh tuh. Nanti aku bikin yang spesial buat orang-orang tahu kalau suami kamu ini jago bikin gorengan yang enak. Biar mereka iri kalau aku punya suami hebat kayak kamu. Hahaha, bisa aja kamu.